الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini videonya adalah video lanjutan dari gerak peluru untuk memberikan lebih banyak contoh pada kalian supaya lebih mengerti ya. Ya, mudah-mudahan bisa membawa kepahaman yang lebih tinggi ya dalam menyelesaikan soal-soal. Ya. Mari kita lihat saja ya, contoh berikut gerak peluru. Oke, kita mulai saja. Ini gerak dalam 2 dimensi masih. Gerak peluru. Contoh berikutnya ya. Anda melemparkan sebuah bola ke dinding dengan kecepatan 25 meter per detik dengan sudut 40 derajat di atas garis horizontal. Dinding berjarak D 22 meter dari titik lemparan. Pertanyaannya, A. Berapa tinggi dari atas titik lemparan bola mengenai dinding? Berapa besar komponen kecepatan B horizontal dan C vertikal ketika mengenai dinding? Dan D, ketika mengenai dinding, apakah bola melewati titik puncak atau tidak? Tuh, ini soal ya yang diberikan. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, tapi sebelum itu ada hal yang perlu diperhatikan adalah pengertian rumus, karena banyak di antara kalian yang masih bingung dalam menyelesaikan soal ini, karena rumusnya itu juga tapi dipakai sampai 2 kali gitu. Nah, mereka bingung. Oke, lihat. Yang pertama adalah arah horizontal ya. Arah horizontal di sini dari mula kita sudah tahu bahwa arah horizontal, arah X gitu, kecepatan konstan atau tetap, ya, tidak berubah gitu. Dengan demikian VT sama dengan V0. Apa VT V0? Nah, ini banyak juga yang tidak mengerti. VT itu kecepatan di waktu tertentu gitu ya. V0 itu kecepatan awal gitu, kecepatan ketika dilepaskan pelurunya. Nah, VT kecepatan di waktu lain gitu, setelah lepas berapa kecepatannya pada waktu T, ya T terserah, T 1 menit, 2 menit, 3 menit terserah. Ya. T pada waktu kena dinding gitu. Nah, itu ada juga tuh. Itu namanya VT gitu. V0 kecepatan awal gitu. Nah, karena dia konstan gitu, tidak berubah, maka VT sama dengan V0. V di T berapa saja pada arah horizontal ini seakan sama dengan kecepatan awal. Gitu. Nah, oleh sebab itu Vxt di sini, apa maksudnya Vxt? Kecepatan pada arah X pada waktu T itu sama dengan kecepatan pada arah X pada waktu 0 gitu. Kecepatan awal. Ya. Nah, lalu ada rumus mencari jaraknya, jadi mudah sekali. Rumus mencari jarak ya adalah X sama dengan Vx0 kali T. Nah, segitu, tanpa percepatan. Ya, harusnya kan kalian kalau ada percepatan ya V0T tambah setengah AT korek gitu kan. Nah, ini tidak ada karena kecepatan konstan. Jadi kecepatan konstan X Vx0 kali T. Begitu. Kemudian pada arah vertikal, nah ini yang ada percepatan gravitasi. Pada arah vertikal ada percepatan gravitasi, ya. Oleh sebab itu V-nya adalah V0 tambah AT. Gitu. Jadi VT V0 tambah AT. Ada tambahan dari percepatan. Kalau ini V0 saja. Kalau yang ini V0 ditambah percepatan kali T. Gitu. Lalu gimana? Arah ke atas. Nah, ini ada 2 nih. Arah ke atas itu menjadi VYT sama dengan VY0 dikurang GT. Rumus umum yang ada di tabel itu berubah nih karena arah ke atas. Menjadi begini, arah vertikal ya, arah sumbu Y pada waktu T, ya, ini VT yang di sini berubah jadi VYT. V0-nya berubah jadi V0 karena arah vertikal gitu.
A-nya berubah menjadi minus G karena arah ke atas sedangkan G ke bawah gitu. Jadi negatif GT, jadi VT sama V0 min GT. Ini arah ke atas, ingat-ingat ya. Jadi bola atau apa saja ditembakkan ke atas. Maka arah ke atas itu kita mencari kecepatan pada waktu T adalah kecepatan awal dikurang G kali T gitu. Kemudian arah ke bawah, ya kalau kita lepaskan bola dari atas puncak ke bawah gitu. Maka rumusnya berubah menjadi plus GT di sini. Karena arahnya ke bawah, jadi searah dengan G gitu. Ya. Ada dua keadaan itu. Yang pertama dari bawah ditembakkan, nah ini pakai yang ini. Kalau dari puncaknya turun ke bawah, begini jadinya. Ya. Oke, dari bawah ke puncak, di titik puncak, ya, VYT-nya sama dengan 0. Apa pula nih? Kalau kita tembakkan bola dari bawah ke puncak, sampai di titik puncak itu dia berbalik ke bawah gitu. Nah, ketika dia mau balik itu, kecepatan VY-nya ketika itu pada arah vertikal itu sama dengan 0 karena dia mau turun lagi. Ya, kecepatan pada waktu itu 0. Ya. Kemudian dari puncak ke bawah, di titik puncak itu mau turun ke bawah, V0-nya yang 0. Nah, hati-hati ya. Kalau kita tembakkan dari bawah ke puncak, nah, di titik puncak kecepatannya 0. VYT disebut. Nah, disebut VYT. Kecepatan pada waktu T karena start kita dari bawah. Tapi kalau dibalik, dari puncak diturunkan, ya, dijatuhkan gitu, maka yang 0-nya itu adalah kecepatan awalnya gitu. Nah, ini harus hati-hati. Jadi ketika itu kalian bisa memilih mana rumus yang cocok gitu, mana keadaan yang sesuai gitu. Apakah VT-nya yang 0 atau VY0-nya yang 0. Nah, gitu. Oke. Lalu jarak vertikal atau ketinggian. Ini rumus asal dari tabel itu adalah ini. X sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, ketika arah ke atas, nah, X-nya kita ganti dengan Y. Ya, karena sekarang yang diukur adalah jarak Y, ya, tinggi Y. V0T-nya masih, tapi setengah A-nya berubah nih jadi negatif. Karena G-nya ke bawah gitu. Gerakan kita ke atas gitu. Oke. Lalu pada arah ke bawah sebaliknya yang terjadi. Y sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat gitu. Jadi tidak lagi negatif gitu, karena searah dengan G. Ya, kayak tadi itu. Jadi kalau kita dari bawah ke atas negatif, kalau dari puncak diturunkan ke bawah jadi positif. Gitu. Oke, ini contoh yang tadi. Ya, bagaimana menjawab ini? Kita lihat sini. Jawabnya, misalkan kita buat V0 di sini. Ini pertama ya kita buat ya. V0-nya arah ke sana tadi. Theta-nya tadi 40 derajat ya. 40 derajat ada theta, lalu kita uraikan dulu ini menjadi V0x gitu. Ya, jadi V0 yang arah 40 derajat itu diuraikan dulu menjadi V0x yang arah horizontal dulu. Itu sama dengan V0 cos theta. Nah, ini udah belajar berapa kali ini ya. Vx0 adalah V0 cos theta. Sedangkan sudutnya 40 derajat di sini. Jadi ditukar langsung aja 40 derajat V0 cos 40. Nah, cos 40 adalah 0,766. V0-nya tadi 25 meter per detik. Sehingga Vx0 kita dapat 19,15 meter per detik. Gitu. Kemudian uraian selanjutnya adalah V0y gitu, yang arah vertikalnya. Ya, jadi kecepatan ini ke sana diuraikan jadi ini dan itu. Yang ini dia. Yang ini satu lagi V0y atau VY0. Itu adalah V0 sin theta ya, sin theta. Ini sinus theta. Kemudian V0 sama dengan V0 sin 40 derajat ya, theta 40 derajat. Maka kita dapat VY0 25 kali 0,63 sin 40 0,643. Maka kita dapat 16,075 meter per detik. Ya. Oke, sekarang masalahnya apa nih? Kita lihat gambar nih, orang melempar bola nih kan. Ya.
Pertanyaan A apa tadi? Berapa tinggi dari atas titik lemparan bola mengenai dinding? Berarti yang ditanya adalah kayak ini. Nih ditanya nih, yang merah nih. Lempar sampai ke sini. Nah, berapa nih? Ketika kena dinding berapa? Mulai dari titik lemparan itu di sini. Berapa tingginya? Ini yang ditanya. Lalu apa ya rumus yang kita punya? Yang pertama ini. Kalau kita mau cari ketinggian dari bawah gitu, rumusnya ini tadi kan. Ya, kalau ke arah atas gitu, ya jadi negatif gitu. V0T min setengah GT kuadrat. Gitu. Bisa enggak kita cari ini Y-nya, ketinggian garis merah itu? Ya. Ketinggian ini dengan rumus ini bisa enggak dicari? Apa yang kurang di sini? V0 diketahui, G diketahui, T kita tidak tahu kan. Berapa waktu dari lempar ke sini sampai sini? Enggak tahu. Kalau gitu enggak bisa diselesaikan nih. Berarti enggak bisa langsung ini terjawab, enggak bisa. Karena T-nya belum tahu gitu. Harus cari dulu T-nya. Nah, jadi belum bisa diselesaikan. Gitu. Ya. Belum bisa diselesaikan. Nah, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ditanya tadi kecepatan horizontal ketika mengenai dinding. Ini kan mudah. Kenapa mudah? Karena arah horizontal kecepatannya konstan atau tetap ya. Kecepatannya konstan tetap. Ya. Dengan demikian Vxt sama dengan Vx0, jadi kita lempar bola, kecepatan arah ke sini sepanjang garis T ini tetap saja sebesar itu gitu. Vxt sama dengan Vx0. Ini sama dengan 19,15 meter per detik itu tadi waktu kita hitung dari mula-mula tadi kan. Itu jadi terjawab sudah nih pertanyaan B kan. Ya, ini jawaban B gitu. Jadi jawaban B dulu dapat, jawaban A belum. Ya, karena ini mudah sekali ya, arah horizontal ya kecepatannya segitu. Gitu. Oke. Kemudian yang C, kecepatan vertikal ketika mengenai dinding. Jadi bola ke sana, nah kecepatan ke atasnya berapa ketika mengenai dinding? Rumus kita mana tadi? Nah, ini VYT ini mau dicari. Ya, pada saat mengenai dinding VYT ini. Rumus kita VYT sama dengan V0 min GT karena arah dari bawah ke atas kan, ini negatif. Ya, dari bawah ke atas negatif. V0 tahu tadi. Ya. G diketahui, T-nya enggak tahu. Jadi berapa T sampai ke sini? Jadi T-nya dari sini ke sana, T itu ya dari sini ke sana dengan dari sini ke sini itu sama. Ya. Dari sini ke sana dengan dari sini sama karena bendanya satu aja menurut garis ini. Bendanya satu kan. Jadi waktu vertikal dan waktu horizontal kan sama. Itu udah kita bicarakan di kuliah yang kedua kan, gerak peluru sebelum itu. Oke, kalau gitu ini juga ya tidak bisa diselesaikan karena T yang tidak tahu. Oke, kemudian kita akan meningkat ke pertanyaan D-nya. Ya, ketika mengenai dinding apakah bola melewati titik puncak atau tidak gitu. Nah, di sini ada dua keadaan yang akan kita temui di sini ya. Yang pertama adalah begini. Artinya ketika bola dilemparkan, dia kena dinding dulu baru jumpa titik puncak. Berarti tidak mengenai titik puncak kan? Apa tidak sampai ke titik puncak kan? Tidak melewati titik puncak itu artinya. Ya. Bola dilemparkan, dinding yang udah kena duluan, tidak sampai ke titik puncak. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah kalau bola dilemparkan lewat dulu di titik puncaknya baru kena dinding sini tang gitu, kena dindingnya. Itu setelah lewat titik puncak gitu. Nah, dua keadaan ini mana yang berlaku? Kita lihat caranya. Ini tergantung D-nya. Kalau D-nya segini, ya begini dia. Kalau D segitu, gitu dia. Oke. Kita lihat D. D itu panjangnya 22 meter. Nah, ini adalah X gitu. Panjang horizontal ini adalah jarak horizontal, itu adalah X gitu. Sedangkan X kita tahu X adalah V0X. Vx0 kali T gitu. Ini kan kecepatan konstan. Jadi tidak ada tambahan setengah AT kuadrat di sini, tidak ada. Karena kecepatan horizontal konstan. Sehingga X-nya mudah sekali. X adalah Vx0 kali T.
Ya, karena kecepatan konstan, Vx0 ini konstan terus. Ya, tinggal mengalihkan aja dengan T dapat X-nya. Kemudian D tadi adalah ini. D ini adalah jarak horizontal, sehingga X di sini kita tukar menjadi D. Ya. Ya, jarak horizontalnya X. Nah, tapi dalam soal diketahui D. Nah, D yang 22 meter ini adalah X sebenarnya, sehingga rumusnya kita tukar aja. D adalah Vx0 kali TD. Kenapa TD, Pak? T saja ya kayak gini boleh gitu. Tapi D ini untuk menandai dia terkena dinding gitu. Jadi T kena dinding gitu ya. Ya, bukan T yang lain. T ketika dia terbang dari sini ya kena dinding, itu TD. Baik. Nah, 22 meter D itu, ini 22 meter, sama dengan Vx0. Vx0 diketahui tadi 19,15 meter per detik kali TD. Nah, kalau sudah begini, TD-nya bisa dicari kan. TD adalah 22, ini lari ke bawah kan. 22 dibagi 19,15 meter per detik. Dapat TD-nya. Ya. TD dapat 1,149 second dapatnya. Oke. Kemudian gimana? Kemudian, apakah ya sampai ke puncak atau tidak dengan TD 1,149 itu? Nah, itu. Ya. Jadi 22 meter itu dilalui dalam waktu 1,149 second. Nah, dia lewat titik puncak, sampai tidak ke puncak. Nah, bagaimana mencari ya? Karena waktu vertikal dan horizontal sama, maka T sampai ke puncak dapat dihitung gitu. Ya. Pakai rumus apa nih? Nih. Pakai rumus apa gitu. Kita pakai rumus ya, bila batu dilemparkan sampai ke puncak, maka kecepatan vertikal sampai di puncak sama dengan 0. Ya, itu keadaan yang tadi. Yang tadi kita bahas, kalau ke atas dia bergerak gitu. Batu naik ke atas. Nah, waktu dia mau turun, kecepatannya di puncak itu sama dengan 0. Nah, kalau gitu T-nya bisa dicari gitu kan. Ya, dengan rumus ini bisa dicari. Ya. VYT berarti VYT yang sampai di puncak ini adalah kecepatan awal dari bawah dikurang GT gitu. Ya, VYT-nya 0 sampai di puncak kan. Ya. Kecepatan vertikal ketika sampai di puncak itu sama dengan 0. Ya, karena dia mau turun lagi. Kalau masih ada kecepatannya dia naik terus gitu. Tapi kalau udah 0 dia turun. Nah, kita masukkan harganya 0 sama dengan V0 min GTP. Lalu kita pindahkan ini ke sana. GTP positif jadi VY0 gitu. Maka TP adalah VY0 per G dapatnya. TP adalah VY0 per G gitu. Nah, kita masukkan harganya ya. VY0 diketahui 16,075, G-nya 9,8, maka kita dapat 1,64 second. Nah, bandingkan dengan ini. Ya. Ini untuk sampai ke puncak dia perlu waktu 1,64 detik. Sementara di sini cuma 1,49 detik ya. Nah, akibatnya di sini kita tahu bahwa TP-nya, T puncak lebih besar dari TD. Kalau gitu belum sampai ke puncak. Ya. TD dindingnya udah kena dinding dulu 1,4149, sementara ke puncak perlu waktu 1,64. Nah, berarti udah kena dinding duluan gitu, ya. Artinya batu mengenai dinding dulu sebelum sampai ke puncak gitu kan. Ya. Batunya kena dinding dulu sebelum sampai ke puncak nih. Ya. Ini kesimpulan kita. Gitu. Ya, jawaban ini adalah jawaban D ya. Ya, jawaban D bahwa batu kena dinding dulu sebelum sampai ke puncak. Oke. Lalu gimana? Gambarnya jadi yang ini yang betul. Gambarnya jadi yang ini yang betul. Jadi kena dinding dulu sebelum sampai ke puncak. Oke. Nah, lalu pertanyaan D terjawab, kita pindah ke pertanyaan C-nya, kecepatan vertikal ketika mengenai dinding gitu. Jadi yang ini nih. Kecepatan vertikal yang ini nih, ketika mengenai dinding berapa gitu kan. Nah, karena tadi waktu di awal kita pakai rumus ini, kita kekurangan T-nya. Ini diketahui, di G diketahui, T-nya kurang. Sekarang T-nya udah tahu, T dinding kan. Dapat, maka ini bisa dicari. VYT-nya bisa dicari.
Ya, T-nya adalah TD gitu, T dinding. Ya. T yang ini, T-nya adalah TD itu. Dari sini sampai ke sana. Maka kecepatan vertikal nih adalah ini dengan T adalah T dinding. Begitu. Nah, kalau gitu VYT sama V0 min GTD, maka VYT kita masukkan harganya V0 diketahui kurang 9,8 kali 1,149 second. Nah, dapat harga VYT 16,075 dikurang 9,8 4,815 meter per detik gitu. Nah, itu kecepatan vertikal sebelum mengenai dinding gitu ya. Ya, sesaat sebelum mengenai dinding. Gitu. Ya, 4,81 berarti kalau dari bawah tadi apa nih? 16,075 kan? Ini kecepatan awalnya. Turun sampai hampir dekat dinding masih ada 4,815, masih ke atas geraknya. Ya, itu VYT-nya. Nah, ini kecepatan vertikal ketika mengenai dinding 4,8815 ini adalah jawaban C. Nah, ada berapa tuh jawab tuh? B sudah, D sudah, C sudah. Nah, tinggal mencari jawaban A. Oke. Yang A gimana? Berapa tinggi dari atas titik lemparan bola mengenai dinding? Jadi kalau kita lihat ini mencari Y nih. Nah, Y-nya berapa nih? Dari titik lemparan sampai kena dinding berapa tingginya? Itu yang ditanyakan. Nah, dihitung dengan rumus jarak atau ketinggian. Waktunya adalah waktu mengenai dinding ya. Waktu dari sini sampai ke sana. Waktunya waktu mengenai dinding TD tadi. Nah, jaraknya berapa? Y ini. Kita pakai rumus ke arah ke atas gitu ya. Y adalah V0 T min setengah GT kuadrat. Arah ke atas ya. Y ini. Nah, V0 T, V0 diketahui, T-nya sudah dapat. Setengah G tahu, T kuadratnya T ini. Dapat juga. Maka tinggal memasukkan harganya. 16,075 kali 1,149 second. Kali setengah kali G 9,8 kali T kuadrat 1,149 kuadrat. Nah, ini kita dapat 18,47 dikurang 6,47 meter sama dengan 12 meter. Ya, ini adalah jawaban A gitu. Jadi ketinggiannya ya dari titik lemparan bola sampai kena dinding adalah 12 meter. Nah, itu jawaban A. Nah, terus jawab semua ada 4 pertanyaan itu. Gitu. Ya. Dengan demikian selesai contoh soal yang ini kita bahas ya. Oke, demikian saja tadi video untuk soal tambahan ya supaya kalian lebih mengerti dan paham gitu tentang gerak peluru. Jadi soal-soal berikutnya bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Oke lah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberi berkat dan diberi rahmat oleh Allah SWT dan diberi pahala yang berlipat ganda. Karena kita mencari ilmu dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Banyak maaf ya, kita sudahi saja. Wabillahil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.